kenapa tiang ingkang baik niku kok disakiti terus-terusan niku ujian apa kesalahan ya? Tubuh saya tuh di dalamnya kayak ada makhluk gitu Gus. Apakah itu benar adanya? Apa cuman halusinasi saya aja? Terus seandainya itu ada, niku sinten ngoten? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada waktu saya kholwat itu kan pada bulan, iya, itu Gus, itu kok merasa saya tuh tubuh saya di dalam agak didekatkan Bu. Tubuh saya tuh di dalamnya kayak ada makhluk gitu Gus. Nah, terus apakah makhluknya itu mengganggu atau enggak? Enggak, cuman saya merasa kayak melihat gitu. Iya. Saya duduk, makhluk itu juga duduk. Ikut gitu. duduk. Ya. Terus pertanyaannya, apakah itu benar adanya? Apa cuman halusinasi saya aja? Terus seandainya itu ada, niku sinten ngoten? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun. Nggih. Ketika si salik iku wong sing suluk atau orang yang ngambah dalan nuju nang Allah, ya dah. Atau seseorang yang kholwat itu melakukan zikir yang tujuannya apa? Wabtagu ilaihil wasilata wajahidu fisabilihi, mendekat dan bertemu Allah. Maka Allah di situ menyiapkan namanya warid. Siapa warid itu? Warid adalah salah satu makhluk malaikat Allah yang Allah utus masuk di jagatnya ruh, bukan jagat jasmani loh nggih, jagatnya hati atau ruh, yang bertujuan adalah mengusir nafsu. Sebab olehnya kita tidak bisa bertemu Allah itu dihalang-halangi oleh hawa nafsu. Puntusi hawa nafsu ya. Nafsu. Nun fa sin iku nafsu. Hurufnya nun fa sin. Nafsu. Artinya diri. Diri siapa? Disebut nafsu sing ngalang-halangi hati sampai datang Allah ketika saat diri itu ngaku ingsun makhluk. Contoh saya, dalam hati saya merasa diri ingsun klason iki yang bisa ngaji. Berarti miturut hatiku sumber ngaji dari makhluk mukhlason. Nah inilah nafsu sebetulnya itu. Di dalam hati ada rasa keakuan diri kita makhluk yang melakukan, yang bisa melakukan, berarti itu nafsu. Nafsu yang menghalangi. Ini nanti ada pendidikan bab masalah tauhid takholi. Apa takholi? Merasa kita aja makhluk yang bisa melakukan ini itu. Yang bisa melakukan ini itu. Dalam hati merasa kok mengimani. Kalau kita yang bisa melakukan, ya inilah namanya nafsu. Nah, ketika jenengan sudah diajari tauhid, dikenal no nafsuku yang mana yang menghalangi, dikenal no nama di Tuhan jenengan Allah, sifatnya bagaimana, terus diajarkanlah jenengan itu sudah tentang masalah kholwat dzikir, bagaimana untuk bisa untuk mendekat dan bertemu Allah. Akhirnya jenengan lampai seret. Namanya uzlah kholwat, meditasi itu untuk membuka kolbu hati jenengan dari penghalang-penghalang yang disebut nafsu. Lah nafsu menghalangi kita lewat yastakhibunal hayatad dunya. Apa? Kesenangan kehidupan dunia dilebokno ning ati. Akhirnya mesti kita ngaku-ngaku. Kalau si A yang melakukan, kita mesti beriman si A makhluk yang bisa melakukan. Loh, itu. Nah, inilah nafsu yang Allah usir dari negarane ati jenengan. Otomatis Gusti Allah ngutus malaikat yang disebut warid masuk di dalam hati jenengan untuk ngusir itu. Visi dan misinya warid adalah
pertama membimbing jenengan nuntun, apa bahasa Indonesia nuntun? Nuntun perjalanan ilmu supaya paham, nuntun perjalanan hati supaya bisa sampai pada Allah. Visinya lah, misinya mengusir penghalang tadi. Jadi bisa jadi itu adalah warid. Ya, saya tanya siapakah itu warid? Lah warid Allah perintahkan karena si hamba iku wirid. Wirid iku zikir dalam waktu kholwat atau uzlah itu tadi loh. Uzlah niku kan pengertiannya, kholwat itu kan pengertiannya hati kita tinggalkan selain Allah dan menuju bertemu Allah. Ini definisi takrif daripada uzlah atau kholwat. Nah terus apa yang dibaca, apa yang diwirid adalah zikir. Ketika itu terus sampai lakukan, maka Allah menurunkan waridnya. Lah warid itu membawa nur, namanya nur makrifat. Mboten Mbak Nur lho nggih. Nur makrifat. Bukan Cak Nur, nur makrifat. Cahaya makrifat pada Allah untuk mengusir kegelapannya hati tadi. Kalau itu nanti jenengan misalkan ya, umpama teng mriku terjadi dialog jenengan sama dia, itu kan masih ada dua toh. Ini proses menunjukkan bahwasannya jenengan iki belum ketemu Allah, masih ketemu utusane Gusti Allah. Padahal ending sampean, tujuan sampean iki kholwat adalah bertemu Allah. Nanti ada tanda-tanda bertemu Allah itu bagaimana? Ada di situ. Lah sekarang jenengan terus menerus tugasnya adalah kholwat, wiridnya adalah zikir. Zikir yang dimaksud di situ adalah la ilaha illa anta, maksudnya sirul asrar. Zikir yang tanpa ada ucapan, tanpa menyebut nama, tapi su'aul basirah. Hati jenengan merasakan kehadiran Allah wujudnya, yaitu urip yang segala-galanya. Dengan sampai dorong dengan zikir sir yang muncul dari la ilaha illallah. Jadi dalam hati keluar masuk, hati menyebut asma Allah, 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 sambil hati jenengan merasakan kehadiran Allah wujudnya hidup itu. Nggih, ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama badhe tanget, kenapa tiang ingkang baik niku kok disakiti terus-terusan niku ujian apa kesalahan? Yang Betul. Pertama, yang kedua riadoh riadoh amalan kagem penebusan dosa atau masalah, apa cukup dengan wusul cuma dengan Allah, apa Cukup dengan wusul? Cukup dengan khalwat? Apa cukup dengan itu aja, apa Betul, ada ya. amalan? Betul, ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wong sing apik iku pandangan wong liya apa pandangan Allah? Lah, niki ada dua. Orang dikatakan bagus itu ada kalanya pandangan manusia, ada kala pandangan Allah. Kalau pandangan manusia jasadnya lah gitu ya. Oh, bendino tiap hari tempatnya di masjid nggak pernah keluar-keluar setiap waktu. Orang mengatakan si A itu baik manakala patuh dengan hukum-hukum agamanya. Lah ngeten nggih. Iku pandangan menungso melihat jasmani. Kalau pandangan Allah hati. Dan ini orang lain tidak tahu. Apa pandangan Allah? Dikatakan orang baik. Ani'budullaha wastanibut tauhid. Allah memandang si A itu baik hatinya manakala mingkol bin zahidin, hatinya selalu berzikir, ingat datang Gusti. Itu yang dimaksud orang yang baik menurut pandangan Allah. Tapi menurut pandangan manusia beda lagi. Diundang tahlil menengahnya dan koyok kayaknya wong ngantuk. Lainnya ikut berzikir la ilaha illallah kok jenengan meneng, tapi hati ini terus zikir. Mesti wong liya ngarani ngantuk oleh berkat. Mandangi lak boleh siji, lah ngoten ta. Wis sakniki ngeten. Dari pertanyaan jenengan, nopo mengapa orang yang baik itu kok selalu sakiti? Apakah itu ujian?
apakah kesalahan? Sekarang kalau jawab saya dari pandangan manusia dulu. Menurut pandangan manusia, orang baik itu kok disakiti? Karena apa? Karena orang yang menyakiti jelas tidak sepaham dengan mereka. Gak seia. Kalau seia mesti dukung. Dasar orang menyakiti itu karena ada dalam hati hasut. Ada dalam hati itu hasut atau iri. Baru orang itu menyakiti. Orang itu, si A tidak akan menyakiti si B jikalau si A itu dasarnya di dalam hati tidak ada rasa hasut kepada si B. Pun, apakah ini ujian ataukah ini kesalahan? Sekarang dikembalikan pada si B yang disakiti apa si A? Kalau dikembalikan si B, mohon maaf, iki ujian. Pertama ujian. Lah, si B jikalau dia itu golongan orang-orang hatinya yang berzikir, maka si B itu dikatakan ujian lulus. Dia memandang tidak dari makhluknya, tapi memandang semua itu dari Allah. In asobathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi jikalau si B itu tadi tidak berzikir, tidak ingat semua ini dari Allah, maksudnya justru dari si A, ini kesalahan si B. Wis ngerti kabeh sumber songko Allah kok menuduh beriman songko makhluk dari makhluk. Yes. Niku yang pertama. Untuk yang kedua, apa mang lali? Nggih. Riyadoh amalan. Oh ya, menebus hanya kholwat lah deh. Bon. Saya jawab, kita harus paham dulu apa sih maksudnya kholwat. Wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah. Inilah kholwat. Itu tertuang di dalam surah Al-Baqarah 256. Barang siapa yang meninggalkan hatinya maksudnya, meninggalkan perbuatan-perbuatan menyekutukan Allah, meninggalkan selain Allah imannya, wa yu'min billah, maka dia itu akan beriman yang benar, menjadi iman yang ihsan. Dengan bacaankah? Mohon maaf, tak jawab boleh iya boleh tidak. Boleh tidak artinya hanya berzikir saja. Zikir yang dimaksud di sini zikron kathiron, sak temeni zikir, sejatine zikir adalah hati jenengan itu ada satu kesadaran bahwa semua apapun yang terjadi, baik yang muncul dari diri kita atau makhluk lain, semua itu hatimu sadar kalau itu dari Allah. Itulah namanya zikir. Apakah dengan begini cukup? Benar. Boleh didorong dengan bacaan, yaitu tadi ibu tadi ngucap hati lewat napas keluar masuk Allah, boleh. Apakah tidak baca Quran? Enggak apa-apa, enggak. Sebab ketika hati sudah masuk di zona ingat sadar semua karena Allah, otomatis jasmaniah sampean nanti akan menjadi jasmaniah yang benar. Ingat, apa perilaku jasmani? Semua itu sentrongan, sebetulnya perilakunya rohani. Jikalau sumbernya rohani bagus, nataiju husnil akhwal min qalbin zahidin, maka perilaku jasmani juga bagus di mata Allah. Jadi bagusnya laku jasmani di mata Allah itu tergantung keadaan rohaniah sampean kali kula. Nah, keadaan hati kita ada dua macam. Pertama, mingkol bin zahidin, sadar semua sumbernya dari Allah. Yang kedua, mingkol bin rohibin, nggak sadar kalau semua dari Allah, tapi kesadaran hati semua kita masih menganggap dari makhluk. Niki keadaan hati manusia ada dua seperti ini. Jadi cukup jenengan kholwat, nanti jasmani akan dengan sendirinya akan berlaku baik sesuai agamanya masing-masing.